Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Nurus tunjuk si Priska yang sudah sadar dari pingsannya. Di sini juga langsung dia menampar mukanya si Ketoni sampai ngabang kieu. Lalu si Ketoni juga dia sangat kesakitan, dan di sini si Nurus tunjuk si Priska juga dia ngomong lagi kepada si Ketoni sambil menunjuk-nunjuk kepada si Ketoni, "Kamu itu dasar bodoh, kenapa kamu memukul hidung saya? Hidung saya sampai memar dan sampai merah," kata si Nurus tunjuk si Priska kepada si Ketoni. Lalu si Ketoni juga ngomong kepada si Priska, "Maaf, saya tidak sengaja," kata si Ketoni sambil dia tersenyum. Lalu si Nurus tunjuk si Priska juga dia mengusir si Ketoni untuk cepat-cepat pergi dan mengejar si Alia, Syatil dan Neta untuk mengambil Junior. Lalu pas si Ketoni sudah pergi, dia juga akan mencari makanan. Pas dia di depan kafe, dia melihat ada si Broko Kroni sama si Lipia yang lagi makan, dan terlihat dia juga melihat si Broko Kroni yang lagi menerima telepon dari Neratu. Lalu si Nurus tunjuk si Priska juga dia mendengar pembicaraannya si Broko Kroni di dalam telepon dan lagi menelpon sama Neratu. Lalu si Broko Kroni juga tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan dia. Lalu si Broko Kroni juga dia pergi dari kafe itu untuk menuju ke rumah sakit. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar juga sampailah ke tempatnya Neta, di mana Neta yang diselamatkan oleh Mia. Di sini juga terlihat terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama si Alia si Latel. Pas lagi cekcok di sini tiba-tiba Junior dia menangis tidak berhenti-berhenti. Pas Junior lagi menangis di sini Mia juga ikut ngomong, "Jangan-jangan ini ada apa-apanya sama Dewa dan Nana," kata Mia kepada Pak Fajar sama si Alia si Hilatel. Mia ngomong kayak gini kepada si Alia Syatil, tapi si Alia Syatil dia tidak percaya. "Tidak mungkin," kata si Alia si Hilatel kepada Mia. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia ngomong kepada si Alia Syatil, "Sini saya yang menggendongnya," kata Pak Fajar sambil dia mengambil Junior dari pangkuannya si Nurus tunjuk si Alia si Hilatel. Pas dipangku oleh Pak Fajar, Junior juga dia tidak menangis, dia juga tidak rewel, dan Neta juga ngomong kepada si Alia si Hilatel. Ini Junior tidak menangis dan tidak rewel kalau dipangku sama Pak Fajar, kata Neta kepada si Alia si Hilatel. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada si Alia Syatil, "Bayi juga tahu kalau orang jahat yang mau jahatin dia pasti dia rewel," kata Pak Fajar kepada si Alia si Hilatel. Lalu si Alia Syatil juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga ngomong kepada Pak Fajar sambil dia mengambil lagi Junior, "Saya mau istirahat karena saya capek karena sudah lari terus karena dikejar-kejar oleh Bu Farah," kata si Nurus tunjuk si Alia Syatil yang sambil mengambil Junior dan dibawa pergi ke kamarnya. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar juga dia sampailah ke tempat di mana persemayamannya si ke markasnya si Ketoni sama Lucky dan Dewi untuk mencari Dewa, Nana dan Balia. Malah di sini yang datang adalah anak buahnya si Ketoni dan terjadilah perkelahian. Singkat cerita di sini anak buahnya si Ketoni juga dia ditekan oleh Pak Fajar untuk mengatakan di mana dia menyerkap Dewa, Lia sama Nana dan Pasar disekap. Tapi di sini Dewi ngomong kepada Pak Fajar, "Itu memang benar, mereka itu tidak tahu Pak Fajar. Kita harus pergi dari tempat ini untuk mencari ke tempat lain," kata Mbak Lia sama Lucky kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga di sini pergi dari tempatnya markasnya si Ketoni dan sampai keluar terlihat di sini Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong sambil melihat kepada Dewi sama Lucky, "Mungkin mereka ini benar-benar sayang kepada Nana dan Dewa dan Junior. Saya harus mengasih tahu dia bisa dipercaya supaya dia membantu untuk menjaga Junior," kata batinnya Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga dia mengasih tahu kepada Lucky dan Dewi bahwa Junior sudah diketemukan. Semuanya juga diceritakan sama Pak Fajar kepada Lucky dan Dewi.
terlihat Pak Fajar sudah menceritakan semuanya bahwa Junior sudah ketemu. Dewi sama Lucky juga di sini sangat kaget dan dia juga akan mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Fajar. Dia juga akan mengintai terus toko yang dimana Junior bersembunyi sama Neta dan si Alia Syatil untuk memantau si Alia Syatil takut dia menculik Junior. Lalu dia juga pergi dari sana dan di sisi lain terlihat si Brokok Roni juga sampailah ke rumah sakit. Di sini juga si Brokok Roni juga di sini dibisikkan oleh Neratu suruh dia mengambil uang di berangkasnya. Dia juga mengasih tahu nomor berangkas itu. Dia tidak sadar bahwa di luar di sini ada yang memperhatikan dan mendengarkan, yaitu si Nurul Tunjung, si Priska yang mengikuti si Brokok Roni waktu dari kafe tadi. Lalu di sini si Brokok Roni juga dia keluar dari rumah sakit untuk menuju ke rumahnya Neratu, dan si Nurul Tunjung, si Priska juga dia mengikuti si Brokok Roni. Lalu di sisi lain di kamarnya Junior Neta di sini yang ada di rooftop di tempatnya Mia. Di sini si Alia Syatil juga melihat Neta sudah tidur pulas. Dia juga tidak banyak basa-basi. Di sini dibikin kesempatan untuk membawa Junior pergi dari tempat itu. Lalu si Alia Syatil juga dia turun ke bawah. Pas di bawah di sini Mia juga dia lagi sibuk meladangi pembeli. Dan si Alia Syatil juga langsung lolos dari tempat itu. Lalu Neta yang ada di kamar, pas dia bangun dia melihat si Alia Syatil sama Junior tidak ada. Dia juga sangat kaget. Dia juga langsung bangun dan lari turun ke bawah untuk mengatakan kepada Mia. Lalu pas dia ke bawah, Mia juga dia dikasih tahu oleh Neta. Lalu Neta juga dia udah ngomong kepada Mia. Di sini Mia juga sangat kaget. Lalu di sini Neta juga ngomong kepada Mia, di sini ada CCTV enggak? Kata Neta kepada Mia, ada, kata Mia sambil dia juga langsung membuka CCTV itu. Lalu pas dibuka ternyata iya si Alia si Lenatel yang telah menyulik lagi dan membawa lagi Junior. Di sini terlihat Mia juga dia ngomong kepada Neta, pasti si Alia ini belum jauh, kata kata Mia kepada Neta. Lalu Neta sama Mia juga dia langsung keluar dari toko itu untuk mencari si Alia Syatil yang membawa Junior. Lalu di sisi lain terlihat Lucky sama Dewi sampailah ke tempat toko itu, dan di sini pas dia lagi ngobrol sama Dewi dan Lucky terlihat dia melihat ada Neta yang lari terburu-buru. Lalu di sini Lucky sama Dewi juga memanggil Neta. Neta juga sangat kaget dan di sini juga dia ngomong kepada Lucky sama Dewi, saya bukan Neta, kata Neta kepada Lucky sama Dewi. Tapi di sini Dewi sama Lucky juga dia ngomong kepada Neta, udahlah Neta, saya sudah tahu semuanya, kata Lucky dan Dewi. Lalu di sini Neta juga langsung membuka penyamarannya, wig dan kumisnya, dan di sini dia nanya kepada Lucky, kamu tahu dari siapa? Lalu di sini dikatakan saya tahu dari Pak Fajar, dan singkat cerita di sini Neta juga mengatakan bahwa Junior dibawa kabur oleh si Alia si Latel. Lalu di sini Neta juga mengasihkan penyamaran yaitu fotonya si Alia si Latel yang membawa Junior. Lalu di sini mereka juga dia pergi untuk mencari si Alia si Latel yang telah membawa kabur Junior. Besar kemungkinan di sini juga si Alia Syatil juga dia akan ketemu sama Neta, Mia, Lucky sama Dewi. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHC semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Balelo, lopati soledat karena Mimin tos mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.